Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isna Fajar Anggraini. Di sini saya akan mempresentasikan pengetahuan tentang faktor-faktor belajar. Pengertian belajar, belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Belajar adalah key term, istilah kunci yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. Sebagian orang beranggapan bahwa belajar adalah semata-mata mengumpulkan atau menghafalkan fakta-fakta yang tersaji dalam bentuk informasi atau materi pelajaran. Orang-orang yang beranggapan seperti begitu, demikian biasanya akan segera merasa bangga ketika anak-anaknya telah mampu menyebutkan kembali secara lisan atau verbal sebagian besar informasi yang terdapat dalam buku, teks, atau yang diajarkan oleh gurunya. Skinner, seperti yang dikutip Barlow 1985 dalam bukunya Education Psychology, The Teaching Learning Process, berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Pengetahuan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar anak. Yang pertama adalah pengaruh pendidikan dan pembelajaran. Seseorang secara genetis telah lahir dengan suatu organisme yang disebut inteligensi yang bersumber dari otaknya. Struktur otak telah ditentukan secara genetis. Namun fungsinya otak tersebut menjadi kemampuan umum yang disebut inteligensi sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungannya. Menurut Semiawan C. 1997, cara pengelolaan inteligensi sangat mempengaruhi kualitas manusianya. Semiawan C. 1997. Ternyata dari berbagai penelitian bahwa pada umumnya hanya kurang lebih 5% neuron otak yang berfungsi penuh. Menurut Carl 1986. Perkembangan dan pengukuran otak. Untuk meningkatkan kecerdasan anak, maka produksi sel neuroglial, yaitu sel khusus yang mengelilingi sel neuron yang merupakan unit dasar otak, dapat ditingkatkan melalui berbagai stimulus yang menambah aktivitas antara sel neuron, synaptic activity, dan memungkinkan akselerasi proses berpikir. Berger dan Berry 1980 dalam Carp 1986. Otak dewasa manusia tidak lebih dari 1,5 kilo. Cerebral cortex, otak dibagi dalam dua belahan otak yang disambung oleh segumpal serabut yang disebut corpus callosum. Otak kanan berfungsi dalam perkembangan emotional quotient atau yang disebut EQ. Misalnya seperti sosialisasi, komunikasi, interaksi dengan manusia lain, serta pengendalian emosi. Otak kanan juga berfungsi untuk semua jenis kegiatan kreatif seperti menari, menggambar, atau menyanyi. Otak kiri berfungsi dalam hal-hal yang berhubungan dengan logika, rasio, kemampuan menulis dan membaca, serta merupakan pusat matematika. Bagian otak ini merupakan pengendalian intelijen quotient atau yang disebut dengan IQ. Daya ingat otak bagian ini juga bersifat jangka pendek. Yang kedua adalah kecerdasan inteligensi emosional. Belajar merupakan proses dari sesuatu yang belum bisa menjadi bisa, dari perilaku lama ke perilaku baru, dari pemahaman lama ke pemahaman baru. Emosi adalah impuls untuk bertindak. Emosi selain mengandung perasaan yang dihayati seseorang, juga mengandung kemampuan mengetahui atau menyadari tentang perasaan yang dihayati dan kemampuan bertindak terhadap perasaan itu. Prestasi belajar di sekolah sangat dipengaruhi oleh kemampuan umum kita yang diukur oleh IQ.
Reaksi yang dilakukan merupakan usaha untuk menciptakan kegiatan belajar sekaligus menyelesaikannya, sehingga nantinya akan mendapatkan hasil yang mengakibatkan perubahan pada anak sebagai hal baru serta menambah pengetahuan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.